Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, kita lanjut lagi. Kisah Muhammad Teladanku di buku 5, bagian ke-17 ya. Sebelum kita lanjut, adik-adik jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Baik, kita sudah sampai di halaman 50. Umar dan Hamzah hijrah. Nih gambarnya ya adik-adik ya. Adik-adik lihat gambarnya aja ya, sambil mendengarkan cerita kakak. Umar dan Hamzah hijrah. Adik-adik tersayang, akhirnya berangkatlah kaum muslimin secara berangsur-angsur. Yang tinggal di Mekah saat itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Hamzah, Umar bin Khattab, dan beberapa gelintir orang yang tidak menemukan cara untuk meloloskan diri. Ketika Abu Bakar meminta izin untuk berhijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan tergesa-gesa. Mungkin saja Allah memerintahkan aku berhijrah dengan disertai seorang kawan." Akhirnya, Hamzah pun berangkat bersama beberapa orang. Namun beda dengan saudara-saudara muslimnya yang berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Hamzah bin Abdul Muthalib berangkat terang-terangan sambil menyandang pedang. Sorot matanya seolah-olah berkata, "Siapapun yang berani mencegahku pergi akan menghadapi tebasan pedang." Melihat sorot mata itu, tidak seorang Quraisy pun yang berani bertanya-tanya. Setelah itu, Umar bin Khattab pun menyusul. Ia pergi bersama beberapa orang lemah dan miskin yang tidak mungkin dibiarkan pergi jika tidak dikawal seorang pelindung yang disegani Quraisy. Sambil menyandang pedang, meletakkan busurnya di pinggang, Umar bin Khattab pergi melewati Ka'bah. Tangannya menggenggam anak-anak panah. Di hadapan para pembesar Quraisy yang sedang duduk-duduk di situ, ia berkata lantang, "Siapa di antara kalian yang ingin ibunya merasakan kematian anaknya? Yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda? Temuilah aku di belakang lembah ini." Namun, tidak seorang pun beranjak memenuhi tantangan itu. Melihat tantangannya tidak terjawab, Umar bin Khattab melompat ke atas kuda dan pergi memimpin rombongan hijrah. Kepergiannya diikuti tatapan penuh rasa takut sekaligus benci orang-orang yang memusuhi Islam. Kini tinggallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Ali bin Abu Thalib yang belum berhijrah. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini sendirian, para pemuka Quraisy pun segera merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencelakai beliau. Nih, kita baca dulu Ayyash. Siapa Ayyash? Ayyash adalah keponakan Abu Jahal. Ia ikut hijrah bersama Umar bin Khattab sampai di selatan Yathrib. Lalu muncul Abu Jahal dan seorang saudara Ayyash. Mereka mengatakan bahwa ibu Ayyash bersumpah tidak bersisir sampai anaknya kembali. Umar mengatakan bahwa itu tipuan. Namun Ayyash kembali ke Mekah dan di sana ia ditangkap serta disiksa. Tuh ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut untuk halaman berikutnya. Quraisy mengincar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah tempat pertemuan bernama Darun Nadwah, para pemimpin Quraisy berkumpul untuk menentukan sikap terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berkali-kali kita membicarakan kepergian Muhammad dan pengikutnya ke Yathrib, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun tindakan yang bisa kita lakukan.
ujar seseorang. Betul, padahal persoalan ini begitu gawat buat kita. Sadarilah oleh kalian jika Muhammad dan pengikutnya berkumpul di Yasrib. Suatu saat bisa saja mereka datang ke sini dan menyerang kita. Itu adalah pembicaraan orang-orang Quraisy. Mereka merasa khawatir adik-adik karena umatnya Rasulullah itu sudah pada hijrah ke Madinah ya. Dan kafilah-kafilah dagang kita, jerit yang lain. Kafilah-kafilah dagang kita harus melalui daerah pinggiran Yasrib untuk bisa sampai ke Syam. Apa jadinya jika perdagangan kita mereka tutup? Kita akan kelaparan dan menderita. Persis seperti kita mengurungi Muhammad dan keluarganya selama beberapa tahun di Syib Abu Thalib. Semua orang begidik ngeri membayangkan kemungkinan itu. Sejenak tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Sampai akhirnya seseorang memecahkan keheningan. Kita harus segera bertindak. Kemukakan usul kalian tentang apa yang harus kita lakukan. Masukkan dia dalam kurungan besi dan tutup pintunya rapat-rapat. Kemudian kita awasi biar dia mengalami nasib seperti penyair-penyair semacamnya sebelum dia. Seperti Zuhair dan Nabila. Namun pendapat ini tidak mendapat dukungan dari yang lain. Kita usir saja dia, buang saja dia keluar Mekah. Namun, nanti dia bisa bergabung dengan pengikutnya di Yasrib. Adik-adik tersayang, akhirnya mereka menyetujui usul Abu Jahal yang sangat kejam. Kita ambil seorang anak muda yang tangguh dan terpandang dari setiap suku. Kemudian suruh mereka menusuk Muhammad secara bersama-sama dengan pedang-pedang yang telah diasah setajam mungkin. Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim tidak akan bisa membalas kematian Muhammad karena seluruh suku di sini terlibat dalam pembunuhan itu. Paling-paling kita hanya harus membayar ganti rugi yang bisa kita tanggung bersama-sama. Itu adalah akal-akalan licik dari orang-orang Quraisy. Tapi setelah Abu Jahal mengungkapkan pendapatnya, akhirnya mereka mengikuti saran dari Abu Jahal adik-adik. Nah, menjadi fakir. Kebanyakan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah menjadi fakir karena mereka meninggalkan tanah air, rumah, dan harta benda yang mereka cintai. Mereka tinggalkan semua itu semata karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengerti akan hal ini, kaum Ansar di Madinah sebisa mungkin menyediakan keperluan saudara-saudaranya dari Mekah. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Persiapan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, pada hari dilaksanakannya rapat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril turun dan menyampaikan firman Allah yang membongkar rencana Quraisy tersebut. Setelah itu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, janganlah Anda tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa. Sesungguhnya Allah menyuruh Anda agar berangkat hijrah ke Madinah." Jibril juga menyampaikan bahwa kawan hijrah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Setelah mendengar perintah tersebut, tanpa membuang waktu lagi, Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Saat itu tengah hari, panas matahari terasa membakar kepala. Rasulullah SAW berjalan sambil menutup muka dan kepala. Begitu tiba di depan rumah Abu Bakar, beliau segera memanggil-manggil sahabatnya itu. Abu Bakar terkejut. Rasulullah sampai memerlukan datang di tengah panas yang amat menyengat begini. Pasti ada sesuatu yang penting. Tergesa-gesa Abu Bakar keluar menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyilakan beliau masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan berkata, "Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah." Dengan hati berdebar penuh harap, Abu Bakar bertanya, "Berkawan dengan saya, ya Rasulullah?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ya, dengan izin Allah. Saat itu juga Abu Bakar menangis karena begitu bahagia. Sudah berbulan-bulan lamanya ia berharap agar Allah memberinya kehormatan untuk menemani hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini impiannya itu menjadi kenyataan. Abu Bakar bangkit dan menunjukkan 2 ekor unta yang sangat bagus. Ya Rasulullah, ambillah salah satu dari kedua ekor unta ini untuk menjadi kendaraan Tuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih seekor unta dan beliau namakan Al-Quswah. Abu Bakar segera berkemas. Beliau memerintahkan kedua putrinya, yaitu Aisyah dan Asma, untuk membantu menyiapkan bekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat kembali ke rumah dan memanggil Ali bin Abu Thalib. Beliau berpesan agar Ali mengembalikan semua barang yang tadinya dititipkan orang-orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemandu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang pemandu atau penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Ia termasuk orang Quraisy yang tinggal di luar kota Mekah. Ia hafal benar jalan-jalan dan situasi di daerah itu. Ia masih seorang musyrik, tetapi dapat dipercaya. Tuh ya. Jadi Rasulullah persiapan untuk hijrah menyusul para sahabat adik-adik. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, daya tahan Rasulullah. Hijrah menandai berakhirnya periode Mekah dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan daya tahan, kesabaran, dan ketabahan luar biasa. Beliau menerima semua perlakuan buruk orang kafir selama bertahun-tahun tanpa amarah, apalagi hingga patah semangat. Beliau berdiri sendiri menentang kekafiran tanpa bantuan apapun dari luar. Selama itu beliau ditekan, ditentang, dihina, dan diburu sampai akhirnya beliaulah yang keluar menjadi pemenang. Yuk adik-adik tersayang, kita baca kelanjutannya ya. Nih, ini persiapannya Rasulullah waktu hijrah. Ternyata sebelum hijrah Rasulullah itu dikepung adik-adik. Nih, dikepung ya. Abu Bakar berpesan kepada putranya, Abdullah, agar setiap hari mendengarkan rencana-rencana Quraisy saat mereka tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat hijrah. Abdullah, setiap petang datanglah ke Gua Sur tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku bersembunyi. Ajaklah adikmu Asma. Suruh ia membawa makanan untuk kami. Abu Bakar juga menugasi pembantunya Amir bin Fuhairah agar mengembalakan kambing-kambingnya di dekat Gua Sur selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di situ. Amir bertugas memerah susu kambing untuk minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, sekaligus memberi peringatan jika orang-orang Quraisy itu mendekat. Malam pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersiap-siap. Beliau meminta Ali bin Abu Thalib untuk tidur di atas tempat tidur beliau dan menggunakan selimut yang biasa beliau kenakan. Kemudian, adik-adik tersayang, datanglah para pembunuh ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para pemuda kekar yang berasal dari berbagai kabilah. Pembunuh-pembunuh itu bersenjata lengkap dan mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala penjuru, depan, belakang, dan samping, disertai para ketua kabilah. Jumlah semuanya hampir 100 orang. Tampaknya tidak ada celah sedikit pun untuk meloloskan diri. Menurut sebuah riwayat, salah seorang dari mereka mengintai di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memanjat.
Konon setiap kali ia memanjat, terdengarlah suara tangis seorang anak perempuan. Orang itu pun segera turun. Begitulah yang terjadi berkali-kali. Menurut adat kesopanan Quraisy, hinalah seorang ksatria yang memasuki rumah orang yang akan dibunuhnya, dan hinalah seorang ksatria yang sampai merusak keamanan seorang perempuan. Anak perempuan tadi adalah seorang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbangun dari tidurnya. Demikianlah para pembunuh terus berusaha mengintai untuk memastikan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam rumah atau tidak. Ketika melihat Ali bin Abu Thalib yang tidur dengan berselimut, mereka menyangka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, tenanglah mereka. Adik-adik tersayang, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meloloskan diri dari kepungan yang sangat rapat itu? Tuh, penasaran kan adik-adik? Bagaimana Rasulullah dikepung oleh 100 pemuda dari gabungan para suku di Quraisy ya adik-adik ya. Tuh, yuk kita ketahui bersama. Kita buka di halaman berikutnya. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meloloskan diri. Ketika saatnya tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan sangat perlahan. Beliau mengambil segenggam pasir dan menaburkannya ke kepala para pengepung sambil membaca doa. Dengan pertolongan Allah, para pengepung itu tidak dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Bahkan semuanya jadi mengantuk dan tertidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang. Setelah tahu apa yang terjadi, Abu Bakar segera menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhasil menemui beliau di tengah perjalanan menuju Gua Thur. Pagi hampir tiba ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang tidak seorang pun pernah melihatnya. Orang tua itu berseru nyaring untuk membangunkan para pengepung. Hai orang banyak gitu ya. Kalau semua di sini sedang menunggu apa? Semua di sini sedang menunggu apa? Mengapa kalian tertidur demikian pulas? Kami sedang menunggu Muhammad. Bukankah ia masih tidur di dalam? Orang tua itu menggeleng-geleng. Kasihan. Kasihan sekali kalian. Muhammad sudah pergi dari tadi setelah menaburkan pasir di kepala kalian. Para pemuda gagah itu bangkit sambil membersihkan pasir di kepala mereka. Aduh, pasir di kepala kita. Sungguh keterlaluan. Salah seorang dengan gemas menggedor-gedor pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, yang memanggil-manggil sambil menggedor-gedor ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tersayang, mereka kemudian menyerbu masuk dengan pedang terhunus. Hanya dalam waktu beberapa detik, mereka mengelilingi tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kasar, selimut ditarik dan pedang-pedang terangkat siap untuk dihunjamkan. Namun, Ali bin Abu Thalib yang tidur di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu segera melompat, bangun dan siap menghadapi maut. Wajah para pemuda itu membeku pucat melihat bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan berbaring. Mana Muhammad? Hardik mereka kasar. Aku tidak tahu, jawab Ali bin Abu Thalib. Para pemuda itu kemudian menggiring Ali bin Abu Thalib ke dekat Ka'bah. Di sana mereka memukuli, menendang, dan menampar wajah beliau. Namun Ali lebih baik mati daripada mengatakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Dengan putus asa, mereka pun melepaskan Ali bin Abu Thalib
yang telah bertahan demikian berani. Oke, yang ini versi lain ya adik-adik ya. Menurut versi lain, pembicaraan rahasia tentang pengepungan itu dibocorkan orang ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu meloloskan diri sebelum para pengepung itu datang. Ketika mereka datang, mereka melihat Ali bin Abu Thalib mengenakan mantel hijau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring dan menyangka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang lewat dan memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pergi. Mereka pun menyerbu masuk ke rumah dan sadar telah kecolongan. Itu ya. Jadi Rasulullah sudah keluar dari rumah ya adik-adik ya. Tuh. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang disiksa oleh orang-orang Quraisy tersebut. Menenteramkan kakek. Nah, ini Abu Quhafah adalah ayah Abu Bakar. Abu Quhafah, ayah Abu Bakar ini adalah kakek dari Aisyah dan Asma, juga Abdullah yang dimintai tolong oleh ayahnya untuk melancarkan kepergian Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah ya adik-adik ya. Nah dia buta adik-adik. Setelah Abu Bakar hijrah, Abu Quhafah mendatangi Asma. Sang kakek khawatir Abu Bakar tidak meninggalkan uang sepeser pun untuk putrinya. Memang demikian karena Abu Bakar membawa semua uangnya untuk perjuangan Islam di Madinah. Asma membungkus batu dan berkata, "Ayah telah meninggalkan banyak uang untuk kami." Abu Quhafah meraba batu itu dan hatinya tentram karena ia menyangka Abu Bakar memang meninggalkan uang yang banyak. Abu Quhafah kan buta ya adik-adik ya, jadi tidak tahu kalau bungkusan itu diganti sama Asma adalah batu. Seperti itu ya adik-adik ya. Memburu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah, musyrikin Quraisy tampak panik. Para pembesar berkumpul sepagi mungkin. Dengan segera, pasukan berkuda disebar ke beberapa perkampungan seputar Mekah untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Muhammad bisa lolos? Bukankah kita telah mengepungnya begitu rapat sampai tidak seekor ular gurun pun dapat lolos? Jerit seorang pembesar. Namun semua orang terdiam. Mereka berusaha mencari jawaban, namun tidak seorang pun bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sudahlah, itu tidak penting. Akhirnya seseorang berseru. Sekarang yang paling mendesak adalah menemukan Muhammad secepat mungkin. Ada yang punya usul? Panggil pencari jejak paling ahli. Suruh dia melacak jejak Muhammad. Usul itu segera dijalankan. Pencari jejak yang amat ahli itu mengikuti jejak yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan bersenjata lengkap mengikuti di belakangnya dengan wajah tidak sabar. Sebagian besar dari mereka adalah para pemuda yang semalam ditugaskan menyergap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bekerja dengan teliti, pencari jejak itu menarik nafas sambil menggeleng. Jejaknya sudah terhapus oleh orang yang lalu lalang tadi pagi. Gawat, gemas seseorang. Apa kau punya usul lain pencari jejak? Siapa sahabatnya? Kita bisa bertanya kepada sahabat Muhammad yang paling dekat. Orang Quraisy saling pandang dan serempak bergumam. Abu Bakar! Dipimpin Abu Jahal, pasukan pencari itu tiba di rumah Abu Bakar. Asma binti Abu Bakarlah yang keluar membukakan pintu. Di manakah ayahmu? Bentak Abu Jahal. Dia pergi dan saya tidak tahu kemana perginya. Jawab Asma dengan berani. Jangan berdusta. Katakan kemana perginya. Saya tidak tahu. Di rumah hanya ada ibu dan saudari saya. Ah, terlalu. Sambil bersungut begitu, Abu Jahal menampar wajah Asma keras-keras. Ah, Asma kena tamparan Abu Jahal adik-adik. Kalau Abu Jahal yang nampar,
Kira-kira luka nggak ya pipinya putrinya Abu Bakar adik-adik? Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Menuju Yasrib. 3 hari 3 malam lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar alaihi salam tinggal di Gua Sur. Selama 3 hari itu pula musyrikin Quraisy kelabakan. Abdullah bin Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setiap hari ia memata-matai pembicaraan orang Quraisy dan menyampaikannya ke Gua Sur ketika petang tiba. Asma binti Abu Bakar setiap sore selalu mengantarkan makanan bersama Abdullah. Sementara itu, Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing di luar Gua Sur selalu memerah susu kambing agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tidak kehausan, sekaligus memberitahu jika ada orang yang mendekat. Ketiga orang itu menjalankan tugasnya dengan tenang, sehingga tidak satupun orang Quraisy yang mencurigai gerak-gerik mereka. Setelah 3 hari, kepanikan di Mekah sudah agak mereda. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an berangkat ke Madinah. Mereka diiringi Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang saat itu masih kafir. Ketika akan berangkat, ternyata tidak ada tali yang dapat digunakan untuk menggantungkan makanan dan minuman ke pelana unta. Asma memecahkan masalah itu. Dengan sigap, ia merobek sabuknya menjadi 2 helai kain panjang. Sejak saat itu, Asma dikenal sebagai Zatun Nilpokoin, yang bersabuk 2. Dengan cerdik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan yang sulit dan tidak biasa dilalui orang. Beliau memilih jalan memutar ke tepi laut. Mereka berjalan sepanjang malam dan siang tanpa mengenal lelah. Mereka berusaha secepatnya menjauhi Mekah dan menghindari dari pemukiman. Adik-adik tersayang, di Mekah orang ribut mendengar sebuah pengumuman yang sangat menarik. Siapapun yang dapat menemukan Muhammad dan membawa sampai ke Mekah akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Dengan cepat, berita itu menyebar sampai ke dusun-dusun yang jauh. Suraqah bin Malik, kepala kabilah Bani Mudlij, turut mendengar berita itu. Suatu saat ia didatangi seorang anggota kabilahnya yang datang tergopoh-gopoh. "Tuan, tadi saya melihat dari jauh ada beberapa unta lewat di tepi pantai. Mungkin itulah Muhammad." "Bukan, itu orang lain," kata Suraqah. Namun setelah berkata begitu, Suraqah cepat-cepat pulang dan mengambil senjata lengkap. Ia pacu kudanya ke arah yang ditunjukkan orang tadi. Adik-adik tersayang, ternyata yang diburu Suraqah memang benar rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita balik ke halaman berikutnya. Nih, Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah bin Malik tadi pemburu sendiri ya adik-adiknya. Dia bilang bukan ke anggota kabilahnya karena dia mau mendapatkan hadiah itu sendiri adik-adik. Dengan cepat, Suraqah telah berada di belakang rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang selalu waspada menoleh dan melihat musuh mendekat. "Ya Rasulullah, ada orang mengejar kita. Kita tentu akan tertangkap." Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Tanpa menoleh ke belakang, beliau bersabda, "Tenanglah sahabatku, jangan bersusah hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami
akan dia Suraqah sekendak engkau. Saat itu juga kuda Suraqah tergelincir dan penunggangnya terpelanting. Suraqah terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres. Suraqah pun memaksa kudanya bangkit dan mengejar lagi. Namun kejadian tadi kembali terulang. Suraqah dan kudanya terpelanting, bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Namun dengan keras kepala, Suraqah memaksa berdiri kudanya yang hampir tidak mampu bangkit. Ia lalu kembali mengejar. Untuk ketiga kalinya, Suraqah terjatuh. Saat itu hilanglah niat jahat dalam hatinya. Ia memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berhenti dan membiarkan Suraqah mendekat. Maafkan saya, beribu-ribu maaf, kata Suraqah. Jangan engkau balas perbuatan saya, wahai Muhammad. Berilah saya sebuah surat jaminan bahwa engkau tidak akan membalas saya saat engkau dan agamamu kelak telah menguasai seluruh jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengabulkannya. Tahukah Anda bahwa orang-orang Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat membawa Anda kembali? Tanya Suraqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tersenyum menyejukkan hati. Dengan penuh semangat, Suraqah menawarkan bekal dan peralatan untuk perjalanan jauh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan halus. Beliau hanya berpesan agar Suraqah merahasiakan pertemuan ini. Sebelum kembali berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Suraqah, suatu saat kelak engkau akan berpakaian dan memakai perhiasan, gelang, serta emas seperti yang biasa dipakai raja-raja Persia." Dengan hati dipenuhi rasa bahagia, Suraqah memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pergi menjauh. Tuh adik-adik tersayang, ucapan Rasulullah tadi terhadap Suraqah nanti suatu saat akan terkabul adik-adik. Ketika Rasulullah sudah meninggal, para sahabat itu berhasil menaklukkan kerajaan Persia. Nah, di situ akhirnya diberikan kepada Suraqah adik-adik sebagai pemenuhan janji Rasulullah kepada Suraqah. Itu ya adik-adik ya. Nih berjumpa lagi nih. Kelak setelah menaklukkan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim berusaha membebaskan Taif. Saat itulah Suraqah datang. Pergi menjauh, seru para sahabat Ansar kepadanya. Mengetahui Suraqah yang datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ini hari balas budi dan kebaikan." Kemudian keduanya pun bercakap-cakap. Itu ya. Oke, adik-adik, kita lanjut. Sudah habis di buku ke-5 ini ya adik-adik ya. Nah, sudah habis. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke buku ke-6. Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kita sudahi dulu ya adik-adik ya. Terima kasih. Ya, jangan lupa kalau bermanfaat video ini untuk kamu, silahkan adik-adik bagikan ke teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.